Shalom, salib pada abad pertama bukan simbol iman seperti saat ini. Melainkan, salib adalah alat eksekusi. Eksekusi yang paling kejam dan memalukan. Untuk memahami kedalaman makna teologis Jumat Agung, kita harus kembali kepada konteks historisnya. Bagaimana orang Yahudi dan orang Romawi memandang salib. Tanpa memahami ini, kita beresiko menjinakkan salib. Padahal bagi dunia saat ini, salib adalah skandal besar. Dalam perspektif Romawi, salib dianggap sebagai hukuman dan teror politik. Bagi kekaisaran Romawi, penyaliban adalah hukuman paling kejam. Crudellissimum supplicium. Yang artinya, salib adalah hukuman paling kejam yang digunakan untuk budak, pemberontak, dan penjahat kelas bawah. Warga Romawi hampir tidak pernah disalibkan karena dianggap terlalu hina. Prosesnya sangat brutal. Disiksa terlebih dahulu. Dipaksa untuk memikul salib. Dipaku dan diikat. Mati perlahan karena sesak nafas. Jadi, salib bukan hanya kematian, tapi kematian yang dipertontonkan. Yang kedua, dalam perspektif Romawi, salib adalah propaganda kekuasaan. Salib sering ditempatkan di tempat umum, di jalan raya, di pintu kota, agar semua orang bisa melihat. Pesannya jelas, jangan melawan Romawi, atau kamu akan berakhir seperti ini. Salib, dalam perspektif Romawi, adalah bahasa kekuasaan, intimidasi publik. Dan yang ketiga, dalam perspektif Romawi, salib itu bicara simbol kehinaan total. Dalam budaya Romawi, kehormatan, honor, sangat penting. Salib justru menghancurkan kehormatan itu. Korban disalibkan telanjang atau hampir telanjang. Dipermalukan di depan umum. Yesus bukan hanya secara fisik mati, tetapi secara sosial dan psikologis. Yang kedua, dalam perspektif Yahudi, salib sebagai kutuk ilahi. Bagi orang Yahudi, salib bukan sekedar hukuman, tetapi memiliki makna teologis yang dalam dan mengerikan. Yang pertama, kutuk menurut Taurat. Dalam Ulangan 21 ayat 23 dikatakan orang yang digantung pada kayu terkutuk oleh Allah. Dalam Septuaginta, konsep ini diterjemahkan dalam kerangka terkutuk secara ilahi. Bagi orang Yahudi, disalib sama dengan ditolak oleh Allah. Yang kedua, dalam perspektif Yahudi, salib berbicara skandal mesianis. Orang Yahudi menantikan Mesias yang kuat, yang menang, yang membebaskan Israel dari penjajahan. Namun, justru Yesus mati di salib, yang menurut mereka adalah tanda kutuk. Ini menciptakan apa yang disebut oleh Paulus sebagai skandal salib, skandalon. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Artinya, sulit diterima secara teologis dan emosional. Dan yang ketiga, dalam perspektif Yahudi, salib adalah kehinaan religius. Bagi orang Yahudi, kematian Yesus di salib berarti tidak sesuai dengan ekspektasi Mesias. Tampak seperti kegagalan total dan bertentangan dengan harapan eskatologis. Maka banyak orang menolak Yesus, bukan karena kurang bukti, tetapi karena salib tidak cocok dengan teologi mereka. Saudaraku, paradoks teologis salib berbicara dari kutuk menjadi keselamatan. Disinilah inti Injil, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bagi Romawi adalah alat teror, hukuman,
dan bagi Yahudi adalah tanda kutuk, justru dipakai Tuhan sebagai alat keselamatan. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Terjadi pembalikan makna, theological reversal. Kehinaan menjadi kemuliaan, kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan. Saudaraku, apa implikasi teologi yang bisa kita pahami? Yang pertama, salib sebagai kritik terhadap kekuasaan dunia saat itu. Salib menunjukkan bahwa kekuasaan manusia, Romawi saat itu, tidak pernah menjadi otoritas terakhir. Allah bekerja justru melalui kelemahan. Ini sejalan dengan teologi Paulus. Kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan. Yang kedua, salib sebagai dekonstruksi ekspektasi religius. Saudaraku, salib membongkar konsep Mesias yang terlalu politis dan triumphalastik. Allah tidak selalu bekerja sesuai dengan ekspektasi manusia. Dan yang ketiga, salib sebagai rekonstruksi makna keselamatan. Saudaraku, keselamatan bukan melalui kekuatan, tetapi melalui pengorbanan. Ini menjadi dasar soteriologi Kristen. Grace over assessment. Saudaraku, anugerah melebihi dari pencapaian kita. Sehingga dalam konteks abad pertama, bagi Roma, salib adalah alat kekuasaan dan penghinaan. Dalam konteks orang Yahudi, salib adalah tanda kutuk ilahi. Tetapi di dalam kekristenan, kita belajar memahami bahwa salib adalah pusat keselamatan dunia. Saudaraku, salib bagi dunia adalah simbol kehinaan. Dalam karya Allah, justru menjadi simbol kemuliaan dan keselamatan yang transformatif. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.